Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita hari ini berkaitan dengan diutusnya Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya, yaitu kaum Tsamud, di mana Nabi Saleh ini merupakan sedarah atau satu gen dengan kaum Tsamud secara genetik, satu darah secara genetik, namun secara agama berbeda antara Tsamud dengan Nabi Saleh alaihi salam. Kenapa berbeda? Karena kaum Tsamud menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Saleh senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ila Tsamud akhahum salihah, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Saleh kepada kaum Tsamud. Akhahum, yaitu sedarah antara Tsamud dengan Nabi Saleh alaihi salam. Ay wa arsalna ila Tsamud akhahum, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kaum Tsamud, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Saleh alaihi salam, akhahum, yaitu sedarah antara Nabi Saleh dengan kaum Tsamud. Fin nasbi secara nasab, secara gen, la fid dini tidak dalam agama. Secara gen sama, namun secara agama berbeda. Barusan sudah dijelaskan, karena kaum Tsamud menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Nabi Saleh mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa Tsamudu, Tsamud itu adalah qabilatun ukhra minal arabi, yaitu generasi kedua yang tinggal di Arab. Sammu bismi abiha al-akbari, yaitu penamaan ini diambil nama bapaknya yang agung, yaitu sebelumnya ada yang namanya Tsamud. Orangnya ini perkasa, mempunyai kemuliaan yang luar biasa, dan dinisbatkan kepada bapaknya ini, makanya disebut dengan Tsamud. Terus wahwa Tsamudun, yaitu Tsamud. Siapa Tsamud ini? Tsamud ini adalah bin Ghabir, anaknya Ghabir. Yang kedua bin Iram, anaknya Iram. Tsamud anaknya Ghabir, anaknya Iram. Terus yang terakhir anaknya Syam, Syam anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kaum Ad ini ada generasi awal, ada generasi kedua. Generasi awal yaitu yang dipimpin oleh Nabi Hud alaihi salam, sedangkan generasi kedua dipimpin oleh Nabi Saleh alaihi salam. Adapun generasi awal yaitu namanya Amalik. Amalik ini anaknya Amlik. Jadi bapak terkerennya itu adalah Amlik. Siapa Amlik? Amlik anaknya Lawid. Lawid anaknya Syam. Lawid bin Syam bin Nuh. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 generasi. Sedangkan dari Tsamud ke Nabi Nuh 1, 2, 3, 4, 5 sampai 5. Makanya disebut generasi kedua, karena yang dipimpin Nabi Hud pada akhirnya yang durhaka kepada Nabi Hud alaihi salam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kemarau yang sangat panjang dan angin yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan angin topan. Apa kata Nabi Saleh alaihi salam? Qala ya qaumi ibudullah wahdah. Nabi Saleh setelah diutusnya oleh Allah Subhanahu wa taala mengajak kaumnya agar senantiasa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Qala ya qaumi ibudullah wahdah. Malakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Saleh, tidaklah bagi kalian Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kalian mulai dari hari ini, kata Nabi Saleh, sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyembah sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun, telah datang kepada kalian bayyinatun, suatu petunjuk atau penjelasan, ay syahidatun, yaitu suatu kesaksian, binubuwati, dengan keutusan kenabian saya, kata Nabi Saleh alaihi salam. Apa bentuk mukjizat Nabi Saleh alaihi salam, tanda-tanda kenabiannya? Wahia an-naqatu, yaitu terdapat naqoh. Naqoh ini adalah unta. Jadi di antara mukjizatnya bisa mengeluarkan unta dari dalam batu. Itulah Nabi Saleh alaihi salam. Mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Jadi sudah ada petunjuk, penjelasan dari Tuhan kalian. Khalquha bila wasitatin, jadi menciptakan naqoh ini, tanpa adanya perantara. Jadi tanpa adanya proses, tiba-tiba langsung keluar unta, begitu. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan. Hadhihi, ini, naqatullahi lakum, yaitu naqatullah, untanya Allah Subhanahu wa taala, ayatan lakum, untuk kalian, ayatan sebagai petunjuk, ay alamatan ala risalatillahi, yaitu sebagai petunjuk terhadap diutusnya Nabi Saleh alaihi salam kepada kaumnya yang namanya Samud. Jadi sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya. Wa idhafatun naqati, adapun idhafatun naqati ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, li ta'dhimiha wa tahsisiha, yaitu untuk mengagungkan dan mengistimewakan naqah, jadi agar menjadi istimewa. Kama yuqalu baitullah, sebagaimana lafal baitullah. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada akhirnya akan menjadi mulia. Naqatullah. Jadi naqah itu pada saat itu dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun baitullah. Baitullah dimuliakan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disandarkan? Au li'annaha la malika laha ghairallahi. Karena onta itu atau baitullah atau naqatullah tidak ada pemilik selain Allah Subhanahu wa taala. Au li'annaha hujjatullahi 'alal qaumi, yaitu keluarnya naqatullah atau baitullah ini sebagai hujjah Allah Subhanahu wa taala 'alal qaumi, atas kaum Tsamud. Wa wajhu kauniha ayatan li khurujiha minal jibali la min dzakarin wa untha wa li kamali khulqatiha min ghairi tadrijin. Dan proses terbentuknya onta ini yaitu langsung keluar minal jibali, dari gunung atau dari batu, la min dzakarin wa untha wa li kamali khulqatiha, yaitu tidak melalui proses perkawinan antara laki-laki dan perempuan, dan bentuknya sudah sempurna min ghairi tadrijin, tanpa adanya proses-proses dari satu ke satu. Itulah mukjizat Nabi Saleh alaihi salam yang ditampakkan kepada kaum Tsamud. Semoga berkah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok kembali lagi. Thank you.